Nama Wiralodra tercatat dalam sumber tradisional pasca mangkatnya Sultan Agung Mataram pada sekitar tahun 1647. Pada tahun tersebut terjadi upaya kudeta atas diri Raja Mataram yang baru, Sunan Amangkurat pertama. Pemberontakan itu didalangi oleh Pangeran Alit yang merupakan adik tirinya yang lahir dari permaisuri Kerajaan Cirebon, Kanjeng Ratu Batam. Upaya kudeta berhasil digagalkan dan Sunan Amangkurat pertama kemudian meminta kepada Pangeran Alit agar menyerahkan semua bawahannya dari pangkat lurah ke atas. Pangeran Alit pun memenuhi permintaan Sunan Amangkurat dan menyerahkan 8 lurah, 2 abdi pribadi dan 1 teledek. 8 lurah yang dimaksud adalah Angga Patra, Anggapati, Anggayuda, Pratayuda, Wangsabaya, Astranangga, Astrapati, Astrawadana, dan Wiralodra. Dari data di atas dapat diketahui bahwa status Wiralodra pasca menjaga perbatasan Cimanuk pada tahun 1630 sampai dengan 1640-an sebagai abdi lurah. Ia sebagai abdi lurah dari salah satu putra susuhunan Mataram, Sultan Agung, yang lahir dari istri Cirebon atau Batang, yaitu Pangeran Alit. Dalam naskah Babat Bagelen diceritakan Wiralodra berdagang di Batavia pasca penyerangan Mataram yang gagal pada tahun 1629. Pada masa berdagang di Batavia itulah Wiralodra kemudian bertemu dan menjalin kerjasama dengan penguasa Cirebon yang membawanya pada kedudukan lurah dari Pangeran Alit. Wiralodra sepanjang tahun 1629 sampai tahun 1640-an melakukan aktivitas perniagaan di Batavia serta mengawasi pembukaan lahan-lahan pertanian padi di bawah kendali Mataram di wilayah Indramayu sampai Karawang. Tugas yang dipikulnya sebelum diangkat menjadi penguasa Indramayu ketika masih berstatus sebagai kepala atau veteran pasukan Bagelen. Pada tahun 1659 ada seorang pejabat Mataram bernama Tumenggung Pati sebagai penguasa pesisir pantai utara Jawa untuk wilayah Batavia, Citarum sampai ke Indramayu. Antara tahun 1629 sampai tahun 1640-an, Wiralodra belum menduduki jabatan struktural strategis pemerintahan, baik untuk wilayah Mataram, Cirebon maupun sebagai pegawai POC. Tumenggung Pati atas alias Tumenggung Surajaya dalam buku sejarah Indramayu adalah penguasa Indramayu yang diangkat oleh Sunan Amangkurat pertama. Adapun wilayahnya meliputi Indramayu, Kandang Haur sampai ke daerah Karawang sebelah timur Sungai Citarum. Dalam keterangan naskah Babat Bagelen dan Dag
Register tertanggal 21 Desember 1663 menyebutkan Wiralodra sebagai salah seorang prajurit yang tidak kembali usai peperangan melawan POC pada tahun 1629. Wiralodra kemudian dikabarkan menuju Batavia untuk menjalankan aktivitas niaganya. Masuknya pasukan Mataram ke Batavia berkaitan dengan kesepakatan perdamaian antara POC di Batavia dengan Mataram. Perjanjian perdamaian antara keduanya dimulai pada Juli 1646 atau setelah mangkatnya Sultan Agung. Saat itu yang berkuasa di Mataram adalah Raden Mas Sayyidin yang bergelar Susunan Amangkurat Senapati ing Alaga Mataram, atau lebih dikenal dengan nama gelar Sunan Amangkurat Agung atau Sunan Amangkurat pertama. Perjanjian damai bermula ketika POC meminta bantuan Tumenggung Wiraguna untuk meyakinkan Raja Mataram bahwa perdamaian perlu diwujudkan di antara keduanya. Tumenggung Wiraguna adalah salah satu pembesar yang ada di Mataram. Mataram memiliki beberapa pembesar di bawah kekuasaan Sunan Amangkurat pertama. Untuk menyebut beberapa di antaranya. Pertama, Tumenggung Wiraguna. Pada tahun 1645 Tumenggung Wiraguna menjabat sebagai Hakim Agung. Tahun 1646 ia menjadi penasehat utama Raja kedua. Tumenggung Wirapatra sebagai Patih Sunan Amangkurat ketiga. Kiai Wira dan Kiai Wirajaya sebagai dua penguasa pantai utara ditunjuk pada tahun 1651. Wilayah kekuasaan Kiai Wira dan Kiai Wirajaya meliputi seluruh bandar pesisir utara Jawa sampai dengan perbatasan Batavia. Sementara untuk wilayah pedalaman seperti Pajang, Jogja, dan Bagelen diurus oleh Tumenggung Mataram. Kiai Wira dan Kiai Wirajaya bertugas mengurus daerah pesisir pantai utara Jawa. Adapun pembagian tugasnya, Kiai Wira di wilayah pesisir barat, sedangkan Kiai Wirajaya di wilayah pesisir timur. Kiai Wira dibantu oleh Kiai Ngabehi Bangsaraja dan dari Semarang, sedangkan Kiai Wirajaya dibantu oleh Tumenggung Pati. Selain mengurus daerah pesisir, tugas mereka juga mengawasi atau memastikan bahwa perintah raja dilaksanakan. Di bawah Kiai Wira dan Kiai Wirajaya terdapat pejabat-pejabat yang dinamakan tugur, yaitu kepercayaan raja. Para tugur bekerja untuk raja dan untuk para penguasa pesisir. Namun dalam praktiknya, peran para tugur ini membatasi ruang gerak para penguasa pesisir itu sendiri. Perjanjian damai tercapai pada tanggal 24 September 1646. Pihak Mataram diwakili oleh Adipati Abdul Latif, Encik Kodrat, dan Manstasena. Mereka membawa usul perdamaian dari Sunan Amangkurat pertama. Usulan perdamaian tersebut diantaranya: pertama, POC akan mengirim utusan setiap tahun kepada Raja Mataram yang bertahta. Kedua, jika Sunan Amangkurat pertama meminta, pihak Belanda akan membawa para ulama untuk perjalanan ke Tanah Suci, Makkah. Ketiga, semua orang Belanda yang ditawan oleh Mataram akan dikembalikan ke Batavia kecuali yang telah masuk Islam. Keempat, akan dilakukan penyerahan kembali orang-orang Tionghoa kepada POC. Bagi yang mempunyai masalah hutang, yang selama ini merasa aman karena berada di wilayah Mataram. Dan yang kelima, POC akan membantu Raja Mataram dalam setiap peperangan dan melarang
kapal-kapal Mataram berlayar ke Maluku atau lebih jauh dari Malaka. Semua persyaratan perdamaian tersebut diterima oleh POC kecuali permintaan agar POC membantu Sunan Amangkurat pertama dalam menghadapi suatu peperangan. Jadi Wiralodra menuju Batavia untuk berniaga ketika sudah terjalin kesepakatan damai sekitar tahun 1646. Pemerintahan Mataram pasca mangkatnya Sultan Agung Mataram pada tahun 1653-1654 bersifat sentralis. Pola pemerintahannya memiliki ciri pertama, masing-masing pangeran memiliki wakil sesuai nama daerahnya. Yang kedua, setiap daerah memiliki 2 sah bandar untuk menguasai perdagangan pribumi dan orang-orang Cina. Setiap sah bandar wajib melaporkan pendapatannya kepada penguasa pesisir. Setiap daerah terdapat komisaris atau pemerintah daerah dan kota. Para bawahan kepala daerah dan sah bandar bertanggung jawab kepada komisaris tentang pendapatan daerah, kota, dan desa. Pola ini berubah pada tahun 1657 sampai 1659 menjadi desentralisasi karena adanya persaingan antara pejabat pedalaman dan pejabat pesisir. Nama Wiralodra kemudian muncul bersamaan dengan Raden Nukirsari dalam catatan yang berkaitan dengan perdagangan antara POC dengan Jambi dan Palembang yang berkaitan dengan komoditas lada. Wiralodra dan Raden Nukirsari merupakan 2 debitor atau penunggak hutang dari seorang janda mantan istri mendiang Thomas de Lefevre. Wiralodra dalam dokumen ini memiliki gelar kehormatan priyayi Jawa yaitu kiai sebelum menjabat sebagai aparatur birokrasi. Urusan utang piutang itu menunjukkan aktivitas Wiralodra dalam kaitannya dengan perdagangan. Hal ini sejalan dengan apa yang dituliskan dalam naskah Bawet Bagelen yang menyatakan Wiralodra berniat berdagang ke Batavia setelah menjadi veteran perang Mataram. Wiralodra kemudian tercatat telah menjadi gubernur atau Bupati Wedana Indramayu pada bulan Mei 1678 dengan gelar Kiai Ngabehi Wiralodra, di mana daerah Indramayu sampai dengan Karawang dinyatakan sebagai daerah otonom dari Mataram yang diurus oleh gubernurnya masing-masing. Nah, demikianlah penjabaran kali ini Wiralodra versi Babat Bagelen. Kita akan menjabarkan kembali Wiralodra versi Babat Bagelen ini pada babak selanjutnya di channel yang sama, channel kita tercinta Roman Sejarah. Terima kasih telah mendengarkan pitutur ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Roman Sejarah.